Hanya dengan cara itulah, hanya dengan iman yang kuat itulah yang nanti menjadikan penyelamat kita bersama. Tak ada di yaumil akhir, tidak kita bawa apa-apa kecuali kalau iman dan takwa. Jamaah Jumat rahimahullah, pesan Jumat pada hari ini adalah 6 pesan Rasul kepada kita bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sangat menyayangi umatnya, sangat sayang kepada kita bersama. Saking sayangnya tatkala beliau sakaratul maut dengan sakit yang luar biasa, sakitnya seorang lebih sakit yang ada di muka bumi. Tatkala beliau sakit sakaratul maut, beliau sempat berdoa, ya Allah, biarkanlah sakit sakaratul maut ini pada aku saja, jangan kau timpakan pada umatku. Begitulah saking sayangnya kepada kita bersama, sehingga beliaulah yang mempunyai syafaat yang nanti di akhir kita mendapat naungan karena syafaat itu menyelamatkan kita bersama. Maka pada itu kita juga selalu berdoa, berwasiat dan berdoa, bersolawat kepadanya untuk mendapatkan syafaat. Jamaah Jumat rahimahullah, adapun pesan pertama yang disampaikan oleh Rasul kepada kita adalah mensyukuri setiap nikmat Allah. Kata syukur itu gampang mengucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Tatkala kita mempunyai tubuh yang berjuta-juta organ ini, dengan sendi yang meliputi 360 sendi, tatkala 1 juta organ itu dicoba sakit satu saja, maka yang diingat satu, tidak mengingat jutaan yang dimiliki oleh orang. Tatkala kita sendi kita sakit, yang kita ingat sakitnya 1 sendi, tidak mensyukuri yang 360. Tatkala kita kehilangan uang, mungkin hanya tidak seberapa, tapi kita yang diingat adalah yang hilang, tapi tidak mensyukuri yang masih ada. Pemerintah untuk nikmat Allah usulan. Barang siapa yang menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat Allah itu ditumpahkan, seperti yang kita ada di lautan dan airnya ada di kamar itu. Nikmat Allah adalah sebesar samudra di lautan. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menggambarkan tentang kenikmatan itu. Bagaimana dikatakan dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirri ma'afan fi jasadihi inda wudu faka amana faka nama izatullah dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan dan memiliki makanan yang pokok pada hari ini di rumahnya, maka seakan dunia telah terkumpul pada ini. Ada 3 kenikmatan yang umpamakan dunia mengumpul pada diri kita, yaitu tatkala diberi kesehatan, kita sama diberi keamanan, kesehatan dan makanan yang bisa kita makan di hari ini. Maka dalam hadis dikatakan seperti dunia telah terkumpul dalam gerakan dan syukur. Pesan yang kedua yaitu hendaklah kalian mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Makna manisnya iman adalah kelezatan dalam melakukan ketaatan dan berani menanggung jawab, berani menanggung beban berat ketika menjalankan agama, serta lebih mengutamakan agama daripada dunia. Memecah manisnya keimanan, kelapangan dada, menikmati setiap bentuk
dan kesanggupan untuk menanggung setiap cerita di jalan Allah. Jujur, orang puasa itu adalah sangat berat dibanding biasanya. Tetapi dengan manisnya iman ini, puasa yang sekali tidak makan menjadi terasa ringan. Tatkala kita berpayah-payah naik haji itu di sana tidak ada yang mudah. Tetapi karena manisnya iman, sesuatu yang sulit menjadi ringan. Jadi menikmati manisnya iman adalah merasakan sakit menjadi nikmat, lapar menjadi nikmat, lelah menjadi nikmat, segala sesuatu penderitaan menjadi ringan karena didasari oleh manisnya iman. Sabda Rasulullah SAW, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada dalam seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Syarat manisnya iman yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul. Apabila kita mencintai Allah dan Rasul, ibadah ini menjadi sangat ringan. Pergi ke Jumat ini sangat ringan, di masjid ini sangat tawadhu, tidak takut. Kita zakat menjadi ringan, sedekah ringan, puasa dan sebagainya. Itu didasari cinta kepada Allah. Ciri yang kedua ialah apabila dia mencintai seseorang, dia hanya mencintai karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu tidak mencintai hartanya, tidak mencintai jabatannya, tidak mencintai kedudukannya, tapi kita mencintai karena Allah. Sebab kalau kita mencintai karena jabatannya, karena hartanya, maka kita akan berhenti karena jabatan, harta itu akan menjadi negara. Ciri yang ketiga manisnya iman yaitu ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah mendapatkannya keimanan. Jadi ciri yang ketiga adalah orang itu benci untuk kembali kafir setelah dia menikmati keimanan. Benci untuk kembali maksiat setelah dia mendapatkan keimanan. Benci untuk penipu yang tadinya menipu, hijrah jadi menipu sekarang. Orang yang membenci perbuatan lama yang tidak diridhoi Allah itu adalah termasuk ciri manisnya. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga adalah hendaknya kalian menciptakan kebahagiaan dan hindari kesengsaraan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang sesuai dengan mardhatillah, sesuai dengan Allah. Bukan kebahagiaan semu. Sekarang banyak orang menciptakan kebahagiaan dengan cara minum agar bisa fly, berhalusinasi. Kebahagiaan saat, kebahagiaan tapi hanya impian, hanya mimpi. Kebahagiaan hakikatnya adalah kebahagiaan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Maka doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat. Ada pesan Rasulullah yang tentang menghindari ini. Ada 4 perkara, ada 4 di antara kebahagiaan. 1, istri yang saleh. 2, tempat tinggal yang luas. 3, tetangga yang soleh. 4, kendaraan yang nyaman. Sebaliknya ada 4 kesengsaraan. Tetangga yang buruk, istri yang buruk, tidak soleh, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk. Yang dimaksud dengan rumah yang sempit, rumah yang luas bukan berarti rumahnya harus luas 500 meter, tapi seluas hatinya untuk berhubungan dengan segala anggota keluarga anak dan istri.
Kemudian pesan Rasulullah yang keempat ialah hormati siapa saja yang dimuliakan oleh Allah. Hormati orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan menghormati orang-orang yang hanya tinggi jabatan tapi adabnya salah buruk. Jangan menghormati orang yang kaya raya tetapi adabnya dan kelakuannya salah. Tapi yang diberitakan di sini adalah menghormati orang yang dimuliakan Allah. Salah satu contoh yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang tua kita. Sebab ridho Allah ridho walidain, ridho Allah ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Orang-orang yang soleh, para pahlawan yang telah membela kepada kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala adalah menghormati orang yang telah berkorban dari kaum muslimin, orang yang telah menghafal Quran dengan tanpa berlebihan, mengurangi serta memuliakan pengusaha, memuliakan pengusaha, penguasa yang adil. Ada ciri yang kelima adalah yang dimaksud dengan pesan Rasulullah yang kelima adalah waspadailah terhadap penyakit munafik. Jamaah sekalian, munafik itu lebih berbahaya daripada kafir. Kalau kafir itu tegas, bahwa dia kafir. Tapi kalau munafik itu orang yang berkata ya, berkata tidak. Kalau bahasa Jawa itu jeli sore, orang yang menca. Nah, ini agar dihindari, khususnya kita semuanya karena juga ada mengalami munafik. Di sini mengatakan ya, nanti setelah mengatakan tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah, ayatul munafiki salatun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama ialah bila membuat dia berkata, dia selalu berdusta, nakusi, nakusi. Kemudian yang kedua apabila dia berjanji, dia tidak menepati. Kemudian apabila dia diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Jadi tiga ciri ini mohon untuk dihindari karena ini ciri-ciri orang munafik. Yang keenam, pesan Rasul kepada kita adalah perbanyak amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Anu berkata, kasih Rasulullah SAW pesankan kepadaku untuk puasa 3 hari tiap bulan. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat duha 2 rakaat, dan kemudian melakukan sholat witir sebelum tidur. Demikianlah mudah-mudahan 6 pesan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari. Barakallahu lana fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyum rajaa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana